Umat Islam mengenal dua hari raya. Yang pertama Idul Fitri yang dilaksanakan pada setiap 1 Syawal, dan yang kedua adalah Idul Adha yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Nah, Idul Adha ini ditandai dengan sholat Idul Adha. Kadangkala Idul Adha itu diartikan juga dengan Idul Kurban atau Lebaran Haji. Nah, hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya itu disebut dengan hari-hari tasyrik, merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Nah, apa yang dilakukan pada Idul Adha yaitu sholat Idul Adha yang biasanya dilakukan pada pagi hari. Nah, biasanya lebih pagi dari Idul Fitri sebab kita disunahkan untuk tidak makan dulu ya sebelum berangkat sholat Idul Adha. Nah, tata cara sholat Idul Adha itu sama dengan sholat Idul Fitri. Jadi tidak ada azan, tidak ada qomat dan seterusnya. Niatnya ya seperti biasa, ya meniatkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Anda bisa melakukannya dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia, itu bisa pilihan. Nah, pada rakaat pertama itu ada seperti Idul Fitri 7 kali mengangkat takbir. Jadi 7 takbir 7 kali untuk rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua itu takbirnya cukup 5 kali untuk rakaat kedua. Jadi seperti salat Idul Fitri, jadi sama gitu ya pelaksanaannya. Kenapa penting ya kita melakukan salat Idul Adha ini? Sebab ini adalah sebuah bentuk ya rasa penghormatan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah sholat Idul Adha biasanya kita melakukan menyembelih kurban atau membagi-bagikan kurban. Nah, untuk apa kita melakukan sholat Idul Adha? Apa sih hikmahnya? Nah, selain melaksanakan Idul Adha, kita juga menjamu ya, menyiapkan makanan ya seadanya, jadi nggak perlu mubazir. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam beragama itu kita harus lebih mengedepankan niat atau motivasi yang bersih semata-mata untuk menyatakan ketulusan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa pasrah kita kepada Sang Pencipta. Jadi melaksanakan ajaran agama itu bukan untuk mendapatkan nama, ya, jadi nggak perlu ada ria, nggak perlu dipaksakan dengan membuat hidangan yang sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu lah. Jadi kita melaksanakannya dengan penuh kedamaian, dengan penuh kehusyuan, dengan penuh kesederhanaan. Ya, ingat bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mubazir. Nah, perayaan Idul Adha itu mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan sholat dan kita berkurban. Nah, berkurban ini hanya untuk mereka yang betul-betul memiliki kelebihan ya. Jadi karena itu gak usah dipaksakan, gak usah berhutang untuk berkurban. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan ketaatan dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kita tahu bahwa agama ini ujungnya adalah membangun spiritualitas yang kuat dalam diri kita. Nah, spiritualitas yang kuat dalam diri seseorang itu terlihat indikasinya itu adalah dia lebih berempati kepada sesama. Jadi rasa empatinya itu kepada sesama itu sangat tinggi. Empatinya kepada lingkungan, empatinya juga kepada bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada alam semesta ya. Jadi bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua, perayaan Idul Adha ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan dan keikhlasan. Jadi meneladani ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi ingin menguji ya kemampuan atau ketulusannya berkorban. Jadi dalam hidup ini kita memang perlu harus menyiapkan diri kita untuk berkorban untuk hal-hal yang positif, berkorban untuk hal-hal yang konstruktif. Ya, kita memang perlu selalu ya menyiapkan diri kita ini untuk berbakti, untuk menunjukkan keikhlasan kita untuk kemaslahatan sesama, begitu kira-kira ya. Nah, karena itu di dalam ibadah korban ini yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah bersamaan dengan sholat Idul Adha,
itu adalah sebetulnya mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak berfoya-foya, ya, tidak hedonis, tidak bersikap boros, tidak mubazir, tidak merusak lingkungan, tidak flexing, ya, tidak suka pamer, ya, dan tidak suka menyakiti hati sesama. Itu kan agama mengajarkan kita untuk mampu mengontrol diri. Karena agama itu intinya itu adalah bagaimana kita mampu mengontrol diri untuk lebih, ya, mendekatkan jiwa kita kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir ini perayaan Idul Adha juga mengajarkan kita untuk saling berbagi kepada sesama. Jadi ada sharing and caring. Karena hidup ini ya kita nggak bisa sendirian, ya. Siapa yang bisa hidup sendiri? Nggak mungkin. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu biasakanlah, ini juga penting kita mengedukasi anak-anak kita untuk share, ya, untuk sharing hal-hal yang positif dan konstruktif, bukan sharing hal-hal yang merusak, ya, dalam kehidupan bersama. Karena itu penting sekali kita menjaga keharmonisan, kedamaian, ya, kemaslahatan bersama untuk kebaikan seluruh makhluk di alam semesta.